Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Hai, kita berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar ini agar channelnya dapat berkembang dan bermanfaat. Pada subtema 2 ini membahas manusia dan lingkungan. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah untuk muatan IPA menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sementara pada bahasa Indonesia kita akan menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Apa saja topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Untuk muatan ilmu pengetahuan alam, aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Sementara untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan menentukan gagasan pokok tiap paragraf dan mengembangkan gagasan pokok tersebut menjadi paragraf yang utuh. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Coba kita pikirkan peristiwa apa yang nampak pada gambar tersebut. Betul sekali. Pada gambar pertama adalah mengendarai sepeda, sementara pada gambar yang kedua mengendarai sepeda motor. Sekarang coba kita berpikir, menurut pendapatmu, aktivitas mana yang menyehatkan? Ya, aktivitas yang menyehatkan adalah mengendarai sepeda. Kenapa? Karena kalau kita mengendarai sepeda, semua anggota gerak kita menjadi aktif. Sementara kalau kita mengendarai sepeda motor, anggota gerak kita tidak terlalu aktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Contoh aktivitasnya yang pertama bersepeda, yang kedua berjalan, dan yang ketiga adalah berlari. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, tubuh menjadi sehat. Yang kedua, memperkuat tulang dan otot. Dan yang ketiga, mencegah penyakit tulang dan otot. Tapi ada akibatnya. Jika kita melakukan aktivitas berat secara terus-menerus, dapat menyebabkan cedera otot. Nah, bagaimana? Sederhana bukan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, sekarang kita akan beralih pada materi bahasa Indonesia. Yaitu menentukan ide pokok sebuah paragraf dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf.
Perhatikan paragraf berikut, lalu kita sama-sama menentukan di mana letak gagasan pokoknya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Gagasan pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, terletak pada awal kalimat. Bagaimana dengan paragraf yang berikut ini? Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh selain memperkuat otot dan bagian kaki dan paha. Gagasan pokoknya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Sekarang coba kalian baca paragraf berikut, lalu tentukan letak gagasan pokoknya. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Perhatikan paragraf berikut ini. Bersepeda juga merupakan alat olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Kira-kira letak gagasan pokoknya adalah bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Bagaimana dengan paragraf yang ini? Gagasan utamanya adalah bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Sekarang kita baca bersama-sama paragraf yang terakhir berikut ini. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Tentukan letak gagasan utama dari paragraf tersebut. Ternyata gagasan utamanya adalah manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, sekarang kita akan mencoba mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik dan padu. Nah, contoh gagasan pokok. Bersepeda adalah olahraga kesukaanku. Dapat kita kembangkan menjadi aku senang melakukan olahraga bersepeda. Bersepeda adalah kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Selain sebagai olahraga, bersepeda juga menjadi hobiku sejak kecil. Aku memang sangat senang bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang tidak membutuhkan biaya. Kalau gagasan pokok yang satu ini, aku bersepeda pada sore hari, dapat kita kembangkan menjadi sepulang sekolah aku beristirahat sejenak sambil makan siang, lalu tidur siang. Biasanya aku mengerjakan tugas sekolah setelah bangun tidur. Setelah semua tugasku selesai, aku meluangkan waktuku untuk bersepeda. Aku bersepeda pada sore hari.
Jadi gagasan pokok itu bisa terletak di awal kalimat dan bisa juga terletak di akhir sebuah paragraf. Perhatikan gagasan pokok berikut ini. Aku bersepeda bersama teman-temanku. Dapat kita kembangkan menjadi aku tidak bersepeda sendiri karena aku bersama teman-temanku. Sebelum berkeliling komplek, kami biasanya berkumpul di taman bermain. Setiap sore kami rutin bersepeda bersama. Bersepeda bersama teman sangat mengasihkan. Gagasan pokok berikut. Aku bersepeda mengelilingi komplek tempat tinggal. Jadi dapat kita kembangkan menjadi aku bersepeda mengelilingi kompleks tempat tinggalku. Biasanya aku mengelilingi kompleks sebanyak 3 kali. Aku tidak bersepeda terlalu jauh karena pada sore hari waktunya terbatas. Sambil bersepeda, aku menikmati suasana sore hari yang semilir angin. Dan gagasan pokok yang terakhir, banyak manfaat bersepeda yang kita rasakan. Dapat kita kembangkan menjadi bersepeda memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Dengan bersepeda, tubuh menjadi sehat dan bugar. Bersepeda juga membuat pikiran menjadi jernih. Jika kita rutin bersepeda, daya tahan tubuh kita semakin baik, sehingga tidak mudah sakit. Nah, bagaimana penjelasan yang telah kami sampaikan? Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada adik-adik semua dapat diterima dan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Elor Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.